Shalom. Halo. Saudara yang di rumah Shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya kasih Tuhan melimpah bagi kita semua. Yesus sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Saya percaya kita semua boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita semua. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam setiap kehidupan kita semua. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu, kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang melawan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi kami. Biarlah lawatanmu terjadi atas kami semua. Engkau yang memimpin ibadah kami, Tuhan yang mengurapi kami semua. Dan biarlah Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Dan Tuhan juga yang akan melayakkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kami akan memperoleh kemenangan senantiasa daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik. Yesus, namamu indah.
segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya untuk kami Yesus. Kasih-Mu tiada terbatas Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Tuhan, ku puji Engkau. Dahsyat-dahsyat perbuatan-Mu, heran-heran karya-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa ada bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sudah selayaknya kami memuji-Mu. Sudah selayaknya kami menyembah-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami satu tujuan, kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, menghadap hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sekali lagi lawatan-Mu tercurah atas kami. Tuhan yang memberkati kami semua dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang memimpin kami dan Tuhan yang memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya saudara semua ada dalam kasih Tuhan, lindungan Tuhan. Karena Yesus tempat perlindungan bagi kita dan harapan bagi kita. Amin. Mari kita bersuka bagi Tuhan. Mari semua yang di rumah kita bersuka cita, memuji Tuhan. Yesuslah pengharapanku di dalam situasi apapun. Tepuk tangan sama-sama. Yesuslah pengharapan.
semua, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Firman Tuhan yang senantiasa memampukan kita berjalan dalam situasi apapun. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan cinta-Mu senantiasa dalam setiap hidup kami. Buat kami terus Tuhan menyadari bahwa betapa Kau luar biasa, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah semuanya kami boleh menyadari itu ya Tuhan. Kami boleh merasakan cinta-Mu, kami boleh rasakan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Sama-sama.
kami. Kami tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan mujizat terjadi sekarang ini. Terjadi sekarang ini. Kita berikan melihat lagi ya, haleluya. Kita percaya bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita saat ini. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu akan memberikan ketenangan batin dalam hidup kami. Firman-Mu akan memberikan harapan dan jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kekuatan iman, keteguhan iman, dan membangun kerohanian kami ya Bapa. Mari Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, menjadi rentang tangan Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Sebagaimana Tuhan pakai Petrus dan Yohanes sebagai Rasul Paulus ya Tuhan, melalui mereka Tuhan ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang menangkan bagi kerajaan surga. Injil kuasanya dinyatakan ya Tuhan Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh percaya, dengan penuh kerinduan, kami percaya kami akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sekalian yang sudah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita tetap semangat, kita tetap optimis, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya mujizat itu akan terjadi. Amin. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha dan segala pekerjaan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa, yang bertemakan adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita dengar saat ini akan terambil dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja pada zamannya, tapi juga pada zaman kita saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu teladan Rasul Paulus yang sangat mencolok adalah dia memiliki semangat yang luar biasa. Saudara perlu tahu bahwa ketika dia mengatakan ayat ini, sungguhnya dia ada dalam penjara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus penjara bukanlah sesuatu yang dapat menahan dia, yang dapat menggagalkan dia dalam pemberitaan Injil. Bahkan saudaraku, penjara bagi dia bukanlah apa-apa. Dia tetap semangat, dia tetap optimis. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan yang perlu kita teladan dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah pesimis. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, kondisi apapun. Saudaraku, apakah kita juga begitu? Saya berharap kita tetap semangat. Amin. Situasi, kondisi yang kita alami saat ini yang terjadi di negara kita, sekalipun pandemi virus corona ini masih ada, kita tetap semangat. Kita tetap optimis, kita percaya virus corona akan berakhir dalam negeri kita dalam waktu dekat ini. Amin. Dan kita percaya saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa dalam waktu dekat kita akan mengikuti ibadah di dalam gereja kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus senantiasa dia memberikan semangat kepada jemaatnya. Karena setiap orang yang mendengar pemberitaan Injilnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita optimis, kita percaya saudaraku,
Masa sukar ini akan segera berlalu, dan Tuhan akan memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 2:14 Paulus mengatakan demikian, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus begitu optimis di dalam hidupnya? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal, dan ini merupakan satu kunci rahasia hidup. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap optimis di dalam hidup ini. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Rahasia yang pertama yang dimiliki oleh Rasul Paulus, mengapa Paulus begitu optimis dalam hidup ini? Yang pertama, karena Paulus begitu percaya Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Filipi 4:6-7 dia berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah pernyataan Rasul Paulus yang memang dialami di dalam kehidupannya. Sekalipun saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak tantangan persoalan dalam pelayanannya. Bahkan Paulus pernah disesah, saudara, dipenjarakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan senantiasa sanggup memelihara kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Alkitab juga berkata bahwa Yesus sanggup memelihara, memberkati. Yesus bahkan bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan, itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus begitu percaya. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, dia kita percaya. Bukan hanya Paulus, kita harus percaya bahwa situasi kondisi sekalipun seperti ini, mungkin kita dirumahkan atau mungkin ada yang di PHK, tapi kita percaya Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Bukankah saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Elia dan janda di Sarpat pun dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun hanya dengan apa? Sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah kita tetap optimis, kita percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tuhan sanggup memelihara kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita dimanapun mereka berada. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus selalu optimis dalam hidupnya? Karena Paulus tahu tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, dalam Alkitab diceritakan bahwa Yusuf dijual di Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seakan-akan tidak ada harapan bagi Yusuf untuk menggapai sebuah impian untuk menjadi seorang raja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, justru melalui peristiwa itu akhirnya Yusuf menjadi seorang raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi saudara, kalau ada manusia berusaha menggagalkan, memiliki rancangan-rancangan yang jahat terhadap dirimu, terhadap diri kita, saudara, ada Tuhan. Rancangan Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya pun Yusuf bukan hanya menjadi raja, tetapi dia juga bisa memelihara bangsa Israel yang begitu besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini engkau berpikir, Tuhan kenapa anak saya di PHK?
Mungkin engkau juga berpikir, Tuhan, kenapa suamiku dirumahkan? Atau juga mungkin engkau sedang berpikir, Tuhan, kenapa bisnisku kok tidak lancar? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, kita harus percaya tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Amin. Dan rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Dan kita percaya bahwa yang kita alami adalah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia. Dan saatnya kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara, biarlah kita tetap optimis. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera dalam hidup kita, dan tidak ada yang bisa menggagalkan sekalian kesulitan kesukaran apapun juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, mengapa Rasul Paulus begitu optimis dalam kehidupannya? Saudara, rahasia yang ketiga, yang terakhir adalah karena Rasul Paulus tahu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Kita harus percaya bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita ataupun studi kita, kita harus percaya itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita pernah mengeluh, jangan lagi kita ngomel-ngomel sama Tuhan. Jangan saudara kita menjadi pesimis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kalau tahun lalu Tuhan tolong saya dalam kesulitan kesukaran saya percaya Tuhan pun akan menolong kesulitan kesukaran yang saya hadapi saat ini. Amin, saudara. Sudah berapa tahun kita hidup? 40, 30, 20? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah setiap tahun kita mengalami kesulitan dan kesukaran dan kita dapat melaluinya? Kita juga percaya kita akan bisa melalui kesulitan kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, bahkan kesulitan kesukaran yang terjadi atas bangsa ini, atas dunia ini, atas virus corona. Kita percaya saudaraku, pencobaan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kita percaya saudaraku, pada saatnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya, mujizatnya dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini membuka rahasia bagaimana supaya kita selalu optimis dalam hidup ini. Kita yakin Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang pertama, percayalah Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang kedua, percayalah tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, percayalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, simpan ingat firman Tuhan dalam hati. Biarlah firman Tuhan tersimpan dalam pikiranmu, simpan dalam hatimu. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup memelihara hidupmu. Engkau tidak akan pernah dapat ditinggalkan oleh Tuhan. Percayalah saudaraku, rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Percayalah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Dia, saudaraku. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu agung, begitu mulia. Dia mengerti dan memahami kesulitan kesukaran yang engkau hadapi. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, sekiranya kesulitan kesukaran yang engkau hadapi saat ini, taruh tanganmu di dada. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, firman yang kami dengar pada saat ini. Bapa dalam surga, nyatakan kasih kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman menjadi rema dan nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh bersuka cita karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Dan
kesulitan-kesukaran terjadi dalam hidup ini Tuhan adalah sesuatu yang biasa. Tidak akan memberikan kekuatan kami, dan Tuhan akan memberikan ditolong senantiasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pengumuman pada hari ini, seperti kita tahu semua bahwa Indonesia sedang menuju new normal, dan ketetapan gubernur juga Jawa Barat, batas akhir PSBB ditentukan sampai akhir pada tanggal 4 Juni. Jadi jika tidak ada perpanjangan, tanggal 7 Juni, minggu pertama bulan ini, kita sudah bisa beribadah di gereja kita. Amin. Dan ibadah kita karena minggu pertama disertai perjamuan kudus. Mari kita siapkan semuanya untuk kita bisa beribadah. Kita berdoa bersama-sama, biarlah tidak ada perpanjangan lagi PSBB dan Indonesia boleh pulih, dibebaskan dari corona. Dan kita semua, kerinduan kita ingin beribadah di rumah Tuhan, biarlah bisa terlaksana. Dan hari ini kita berdoa, kita memohon satu hati kepada Tuhan di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa. Kita percaya bahwa rancangannya senantiasa damai buat kita, sejahtera buat kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang di rumah, mari kita sama-sama naikkan doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja kita, dan untuk keluarga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pagi ini Bapa. Engkau telah memimpin jalannya ibadah pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Meskipun situasi pandemi COVID-19 berlalu berbulan-bulan Tuhan, namun kami merasakan pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa dan sempurna atas hidup kami Tuhan. Dan Engkau membedakan anak-anak Tuhan dengan di luar Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan tetap berharap penuh kepada Tuhan, dan kami menaruh harap penuh kepada-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Terbukti bahwa sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu Bapa terhadap kehidupan kami, rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa Tuhan, kiranya juga lawatan Tuhan boleh ada di dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Kami yang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, dilawat Tuhan, diberi penghiburan oleh Tuhan, sehingga sukacita itu Tuhan ada di dalam hati kami, ada di dalam rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan melalui COVID-19 ini Bapa, biarlah Engkau mengajarkan kami Bapa, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus semakin rajin di dalam kami mencari Tuhan, dan kami juga rajin Tuhan di dalam berusaha, di dalam bekerja Bapa, sehingga berkat Tuhan itu boleh Tuhan salurkan atas hidup kami Bapa, dan Tuhan curahkan atas keberadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang dirumahkan, anak-anak-Mu yang di PHK Tuhan, kami percaya Engkau memiliki rencana yang baik, rencana yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan yang baru Tuhan, aktivitas yang baru Bapa, sehingga Tuhan memberkati lewat pekerjaan kami Tuhan. Juga kami yang melakukan usaha-usaha apapun Tuhan, meskipun Tuhan mengalami kelesuan Bapa, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan Tuhan usaha kami ini Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh kami rasakan Bapa, pemeliharaan boleh kami rasakan Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak meninggalkan kami, dan pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kami Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh Bapa. Pagi ini Tuhan, melalui lawatan-Mu Tuhan, dan jamah mereka Bapa yang mengalami sakit penyakit Bapa, sehingga mereka peroleh kesembuhan Bapa. Mereka yang bersusah hati Tuhan, beri penghiburan Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini juga, Engkau memberkati Tuhan. Berikan sukacita kepada mereka Tuhan, melalui bertambahnya usia mereka Bapa. Mereka boleh menyadari bukti pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga jemaat Tuhan kiranya boleh dilawat Tuhan pagi ini Tuhan, sehingga ada damai sejahtera dalam rumah tangga jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau berkati senantiasa pelayanannya Bapa, rumah tangganya Engkau pakai dari alat-Mu Bapa, sehingga melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, keluarga jemaat Tuhan boleh dikuatkan Bapa. Melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, banyak kami dikuatkan Bapa melalui kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Pakai pelayanannya menjadi luar biasa di dalam Engkau Bapa, dan Engkau memberkati rumah tangganya, juga berkati panti asuhan yang Ia pimpinnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, kalau minggu depan Tuhan PSBB telah berakhir Tuhan, kami akan memulai ibadah kami kembali di tempat ini Tuhan, di gereja ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menentukan, Engkau yang telah menetapkan Bapa. Dan kami akan memulai ibadah di tempat ini lagi Tuhan, meskipun dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh WHO dan oleh bangsa ini Bapa. Namun kami sungguh bersukacita Bapa, kalau kami boleh memakai gereja ini kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini kami doakan senantiasa Bapa. Topang Bapak Jokowi Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, memimpin negeri ini dengan baik Bapa. Pakai Bapak Jokowi Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga Tuhan melalui kepemimpinannya Bapa, seluruh aspek kehidupan bangsa ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Ekonominya, keamanannya, perpolitikan juga boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada segelintir atau 1-2 orang yang ingin berusaha memecah belah bangsa ini Tuhan, berdoa Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan, sadarkan mereka Bapa, hingga mereka Tuhan boleh menyadari Bapa bahwa mereka sudah hidup di bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kalau pemeliharaan Tuhan sempurna atas bangsa ini, sehingga kami boleh mengalami ketenteraman di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, agar semakin hari semakin kami melihat hasilnya Bapa. Vaksin boleh ditemukan, obat boleh ditemukan Bapa, sehingga orang-orang yang mengalami kasus ini Tuhan boleh disembuhkan, dan kami yang belum terpapar Tuhan boleh divaksin Tuhan, sehingga kami tidak mengalami penularan COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pakai tim medis, pakai para medis Tuhan, dan alat-alat kesehatan Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, berkati seluruh usaha jemaat-Mu, berkati usaha material mereka, berkati usaha limbah mereka, berkati usaha kontrakan mereka, berkati usaha toko sembako mereka, berkati usaha laundry mereka, dan berkati usaha-usaha yang lain yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan Tuhan. Dan berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan buat selalu berhasil. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat kasih anugerah-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pertolongan dari Yesus Kristus,
kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.